dengan metode survei. Nah, consumer research ini krusial, teman-teman, penting untuk mendapatkan feedback si klien ini udah terpenuhi atau belum ekspektasinya. Ekspektasi ini bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan, gitu kan? Bisa jadi yang lain-lain. Sehingga consumer survei ini diharapkan bisa mengembangkan produk, bisa melakukan evaluasi produk yang membuat si brand itu tidak pernah ketinggalan dari tren dan tidak pernah tidak mengenal dari konsumennya. Karena seperti yang pernah kita bahas, produk atau brand itu punya life cycle. Konsumen makin menua, tapi usia brand ini tetap. Gimana caranya si brand bisa selalu catch up dengan perilaku konsumen yang baru? Ya salah satunya dengan riset ini. Nah, riset ini, the consumer research ini dengan cara survei, itu at least ada 5 poin, ada 5 bentuk, ada 5 tipe. Yang pertama adalah survei demografis. Apa yang kalian dapatkan dari survei demografis kira-kira? Datanya kira-kira berupa apa? Yang bakal kalian dapatkan dari demografis? Satu, ada yang bisa bantu? Demografis. Poin Umur, demografis apa aja sih? Umur. Kemudian, ekonomi, kelas ekonomi. iya. Ada Gender. lagi? Urban, suburban. Geografisnya di Iya. mana? Seks. Oke, gendernya. Aku aku nge-freeze dong seks, ah. Oh iya, nggak salah sih, nggak salah. Benar, benar, benar. Otakku yang lagi nge-freeze. Jadi, hampir di semua jenis survei pasti mencantumkan pertanyaan tentang demografis. Nama, jenis kelamin, usia atau rentang usia, kemudian kelas ekonomi. Kelas ekonomi biasanya dilihat dari pertanyaan berapakah gaji Anda atau berapakah uang saku Anda. Oke, nah biasanya teman-teman pada bingung. Kira-kira berapa sih sebenarnya yang dikatakan kelas ekonomi menengah atau menengah atas atau menengah atas banget kelas A gitu kan? Menurut kalian nih, sudah pernah riset belum? Kira-kira kelas ekonomi C itu dengan gaji berapa sih? Kelas ekonomi kelas C, kelas menengah. Kira-kira itu orang-orang dengan pendapatan berapa? Ada yang pernah survei? Ada yang pernah ini? Ada yang pernah browsing mungkin? Berapakah rata-rata pendapatan orang Indonesia? Ada. Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu di Finery Research apa ya? Itu mereka ngepost bahwa The Finery Report, bahwa pendapatan orang Indonesia rata-rata di angka 2,6 atau 2,3 juta, aku lupa. 2, something yang jelas. Sehingga kalau misalnya kalian bikin rentang, nantinya bikin pertanyaan rentang gaji, kalian bisa masukkan kelas C itu sekian juta sampai sekian juta. Jadi kalian udah punya gambaran nih. Kalau misalnya mau beli iPhone 13, berarti itu 10 bulan orang Indonesia nggak makan, nggak beli pulsa, nggak bayar cicilan, baru bisa beli iPhone 13. Rata-rata orang Indonesia. Jadi kalian butuh riset dulu sebelum menentukan
SES, status ekonomi seseorang. Enggak, bisa sih dibikin status ekonomi seseorang, tapi ya kelas ekonomi seseorang. Oke. Kemudian di consumer research berikutnya itu bisa milih sesuai dengan kebutuhan. Market research ini dilakukan saat sebuah perusahaan akan launching produk atau akan memproduksi produk baru. Itu butuh market research. Untuk apa? Untuk menemukan diferensiasi mereka. Jadi kalau kalian di kelas entrepreneur kemarin bisa dengan sukarela dan menanyakan pada diri sendiri, apa ya kelebihan dari produkku? Nah, kalau di perusahaan yang beneran, harus ada riset. Kira-kira produk serupa itu apa aja dan kelebihan mereka di mana? Kira-kira di sisi sebelah mana kita bisa bikin satu produk yang benar-benar baru yang bakal dilirik oleh konsumen. Itu butuh market research. Kemudian yang kedua ada yang namanya product evaluation. Product evaluation ini untuk mengevaluasi sebuah produk. Umumnya dilakukan untuk mengevaluasi sebuah produk baru. Tetapi produk-produk yang lama dalam jangka waktu tertentu juga dievaluasi. Karena itu biasanya kalau kalian sempat ngerasain, wah ada satu produk nih ngeluarin produk baru, mungkin mie instan, mungkin McD, KFC bikin produk baru gitu. Kok di kotaku belum ada ya? Itu bisa jadi mereka lagi melakukan product evaluation. Jadi varian baru ini baru dilepas di kota-kota tertentu dulu, buat dicek dulu apakah bisa diterima, baru kemudian dilepas ke market yang lebih luas. Itu umum terjadi. Daripada dilepas di pasar yang lebih luas di seluruh Indonesia gitu, tapi ternyata evaluasinya jelek. Dan itu bisa mempengaruhi citra dari produk tersebut atau brand tersebut. Kemudian ada juga customer satisfaction. Kira-kira konsumen ini setelah mengkonsumsi produk atau jasa kita, itu puas nggak sih? Setelah mengkonsumsi konten kita, mungkin kalau misalnya kalian adalah konten kreator, itu mereka sudah puas belum sih? Kira-kira konten berikutnya mereka pengen ngebahas tentang apa ya? Dan kan kalau misalnya di YouTube sempat muncul itu kan survei-survei kecil, next-nya pengen bahas apa ya? Menurut kalian pembahasan tentang kasus X kemarin itu udah oke atau kurang dalam lagi atau kita butuh datengin siapa gitu? Itu juga bagian dari customer satisfaction. Sehingga si customer ini merasa diajakin ngobrol dan memberikan feedback yang positif gitu. Karena konsumen di era 4.0 dan internet 2.0 di mana netizen ini bebas berkicau di dunia maya gitu kan, mereka suka diorangkan. Mereka suka diajak ngobrol sama produk, sama konten kreator, sama brand. Karena mereka artinya dianggap penting. Jadi itu untuk research customer satisfaction, mencari kepuasan konsumen. Nah, yang akan kita lakukan nanti adalah mencari customer experience. Pengalaman customer, pengalaman dari konsumen, dari audiens. Tentang apa? Tentang industri dari brand yang akan kalian rebranding. Ingat, dari industri, bukan dari produk. Memang nantinya kita akan bertanya tentang produk, tapi itu di list pertanyaan paling bawah.
bukan pertanyaan pertama. Karena kalau pertanyaan pertama kalian langsung nanya, gimana pendapat Anda tentang kopi kenangan gitu kan, misal. Kemudian yang ngisi belum pernah jajan kopi kenangan sama sekali kayak gue. Iya, mereka pilihannya adalah berbohong, oh bagus. Atau jujur ngisi, oh belum pernah mas, maaf. Otomatis itu udah mematikan mood dari pengisi angket, pengisi survei. Ini apaan sih nanya kok orang yang nggak tahu? Nggak valid nih pertanyaannya. Gitu. Jadi pastikan kita masuknya dari pengalaman audiens tentang industri tersebut. Kalau misalnya klien yang kalian pilih adalah kopi kenangan, ya kalian tanya tentang kebiasaan ngopi atau kebiasaan nongkrong. Atau mungkin kebiasaan kerja. Karena orang kerja identik dengan mengkonsumsi kopi. Itu yang harus kalian dapetin dulu. Atau mungkin tentang Matahari Department Store. Apakah, kalian bisa bertanya, apakah kalian masih membeli baju langsung di tempatnya, di department store? Ataukah sudah nyaman berbelanja pakaian dan sepatu via online gitu? Itu yang harusnya kalian tanyain. Jangan langsung, apakah pernah berbelanja di Matahari Department Store? Itu bakal mematikan mood-nya. Terutama kalau misalnya mereka nggak punya pengalaman tentang itu. Oke, Rahmat. Ada yang bisa dibantu? Lah, di ghosting. Maaf, Pak. Kepencet, maaf, maaf. Kepencet, Kirain. Pak. Maaf, maaf. Oke, itu untuk customer experience. Nah, buat dapetin customer experience, di sini aku udah ngumpulin at least ada 5 subbab gitu kan. 5 subbab yang bisa kalian tanyakan. Meskipun kalian kalau lepas dari poin-poin ini juga nggak apa-apa. Tapi ini contoh aja. Oke, biar kalian nggak kosong-kosong banget. Yang pertama kalian bisa ngomongin tentang discovery process gitu. Bagaimana kalian bisa mengenal produk ini gitu. Ini tentunya di pertanyaan yang bawah ya. Yang awal kalian tanyain dulu tentang industrinya, terus di pertanyaan bawah, gimana sih caranya awal dulu bisa ke kopi kenangan gitu. Apakah dari sosial media, ataukah diajakin temen, atau browsing, atau pas ngelihat YouTube ada iklannya, atau gimana. Itu bisa ditanyakan. Dan usahakan dalam survei ini kalian menggunakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu adalah berarti kalian sudah menentukan isi jawabannya. Tentukan isi jawabannya. Jangan suruh mereka buat ngetik jawaban. Karena kalau mereka ngetikin jawaban, kalian akan susah buat melakukan analisis. Karena aku yakin di semester 3 kemampuan kalian belum di sana. Oke, bayangin kalian melototin let's say 5 pertanyaan aja deh. 5 pertanyaan tapi yang ngisi sekitar 200 orang. Berarti ada 200 kali 5. Ada 1000 tulisan. Yang bisa jadi mereka akhirnya curhat gitu kan. Terus kalian akan bingung. Ini gimana caranya melakukan identifikasi, analisis. Akhirnya bingung terus ditaruh. Jadi pastikan dalam tugas ini kalian pakai pertanyaan tertutup. Tentukan jawabannya. Oke, ini juga salah satu contoh discovery process. Kira-kira saat pertama kali mengkonsumsi atau pertama kali menggunakan tree gitu kan, apakah Anda puas atau perasaan Anda kalau dinilai antara skala 1 sampai 10, poinnya berapa ya? Atau kalau misalnya 1 sampai 10 itu terlalu banyak, kalian bisa pakai 1 sampai 4 atau 1 sampai 5.
mungkin akan memudahkan. Atau mungkin apakah kalian bisa nanya apakah si brand ambasadornya atau bintang iklannya itu bikin kalian tertarik dengan produk. Ih, cakep, klik ah. Apakah kayak gitu? Ataukah justru kalian lebih tertarik dengan, wah ada diskon nih, oke aku cek dulu. Discovery process. Kira-kira apa sih yang membuat si audiens ini mau tahu, mau ngeklik, mau berkunjung, bahkan mau mengkonsumsi produk dari brand tersebut? Ini di discovery process. Sebab pertanyaan berikutnya ada consideration process. Kira-kira apa yang membuat mereka mempertimbangkan untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi produk dari brand tersebut? Atau belanja di Matahari? Atau belanja di Lupa Bapak? Gitu. Kira-kira apa ya consideration-nya? Atau kalian bisa cek dengan beragam pertanyaan ini. Ntar kalian baca aja. Aku kasih contohnya. Kemudian purchase prosesnya nih. Apakah gampang purchase proses di Lupa Bapak dibandingkan dari Shopee ataupun toko Pak Edi? Ataukah justru mereka nggak suka ke Lupa Bapak karena ribet banget, terutama nggak ada gratis ongkirnya gitu. Beda sama Shopee. Atau seperti apa? Itu kalian potret juga, kalian tanyain juga. Kemudian usage and support-nya gimana? Apakah pelayannya dari si Kopi Kenangan ini suportif? Apakah dari Indosat Tri ini kalau misalnya kalian ada keluhan tinggal telepon, tinggal WhatsApp, atau tinggal nge-tweet ke Twitter mereka terus masalah beres? Atau gimana? Itu yang perlu kalian potret. Ntar kalian lihat aja sama retention. Kira-kira setelah mereka sekali mengenal, sekali mengkonsumsi, bakal balik nggak ya? Poin apa yang bikin mereka mau balik? Poin apa yang bikin mereka ilfeel dan udahlah next, nggak usah kesini lagi gitu. Yang tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa ditanyakan hanya dengan satu pertanyaan. Oke. Di tiap subbab pertanyaan ini tidak bisa didapatkan datanya hanya dengan single question. Kalian harus bisa bikin beberapa pertanyaan yang nyambung satu sama lain. Gimana caranya nyambung? Kalian harus bisa berempati, balik lagi design thinking. Kalian harus bisa berempati dengan audiens produk-produk brand ini. Poinnya di empati. Oke. Ntar kalian baca-baca sendiri contoh pertanyaannya dan mungkin kalian bisa browsing untuk pertanyaan tambahan yang lain. Nah, gimana nih caranya pembagian klien? Bebas. Siapapun, kelompok manapun, bebas memilih klien. Nah, ntar kalau misalnya ada satu klien yang nggak ada milih gimana? Nggak apa-apa. Karena tugas yang akan kalian lakukan di pertemuan ke-9 ini adalah langsung handle 2 klien. Kalian harus bikin kuesioner untuk 2 perusahaan yang udah kalian pilih. Jadi di awal kalian udah langsung riset 2 perusahaan. Masing-masing perusahaan dapetin 100 pengisi kuesioner. Yang jangan sampai ada pengisi yang double. Biar kalian nanti nggak bingung. Karena kalau pengisinya double, biasanya insight-nya sama. Terus, iya, biasanya makin dikit informasi, makin tidak membantu untuk membuat sebuah keputusan gitu. Kemudian yang harus kalian gali adalah poin demografi dan audience experience. Kalian nggak usah analisis terlalu banyak dulu, nggak usah cross-step dulu. Cross-step itu maksudnya adalah
pertanyaan nomor 5 dan nomor 15 ini kalau digabungkan informasinya akan menghasilkan analisis ini. Kesimpulannya ini. Kita belum sampai situ. Jadi analisis yang kalian lakukan di tugas pertama ini adalah, udahlah, masukin aja kira-kira dari pertanyaan dari pertanyaan 1, mungkin A 70%, B sekian persen, C sekian persen jawabannya gitu. Udah itu dulu. Ntar cross step-nya kita pakai di minggu depan. Untuk apa? Untuk melakukan, untuk mencari poin-poin wawancara untuk memperdalam data. Karena nanti hasil kuesioner kalian akan membentuk satu list pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada persona yang sesuai dengan audiens dari riset kuesioner kalian, riset survei kalian. Jadi gambaran kasarnya adalah kita bikin kuesioner. Dari kuesioner 100 orang, kita bisa mendapatkan insight, oh ternyata yang banyak menggunakan Pos Indonesia adalah orang dengan usia sekian gitu. Karakteristiknya gini, karena mereka suka ini. Baru nanti di pertemuan kedua, sosok ini ditemukan dan diwawancara untuk ngasih insight yang lebih dalam tentang Pos Indonesia. Tapi pikirin itu minggu depan aja. Yang harus kalian pikirkan minggu ini adalah gimana caranya kalian dalam jangka waktu terbatas, gitu kan, deadline-nya H-2, bisa bikin 2 kuesioner dari 2 perusahaan. Dua perusahaan dan masing-masing punya kuesioner yang berbeda dan mendapatkan 100 mengisi survei gitu. Itu yang harus kalian pikirkan. Dan aku sangat menyarankan buat kalian melakukan kolaborasi dalam proyek ini. Karena kalau kalian tidak melakukan kolaborasi di proyek ini, mati kalian. Karena posisinya kalian masih baru banget belajar bikin kuesioner. Bikin kuesioner itu nggak sekedar bertanya sesuka kalian dan bikin jawaban sesuka kalian. Tetapi berempati, gimana kira-kira audiens kalau ditanyain pertanyaan ini, itu mau menjawab dengan sukarela. Dan gimana caranya menuliskan jawaban-jawaban yang relate dengan sudut pandang mereka. Bukan sudut pandang kita. Gitu. Ini penting aku kasih penekanan karena biasanya sampai skripsi yang aku dapetin dari kakak tingkat kalian, mereka tidak berempati terhadap pengisi survei gitu. Mereka bertanya tentang apa yang mereka butuh. Sementara buat satu poin yang mereka butuh biasanya membutuhkan 3-5 pertanyaan yang konsisten. Konsistensi pertanyaan ini yang tidak mudah. Karena itu aku harapkan kalian mau berkolaborasi. Kalian bisa berkolaborasi dengan kelompok lain di satu kelas, ataupun kelompok dari kelas pagi mungkin, atau kelompok dari kelas Kamis. Terserah. Yang pasti kalian diperbolehkan melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga hati-hati. Hati-hatinya gimana? 1, harus ada konsen. Harus antar kelompok itu sama-sama mau bekerja sama. Jangan sampai ada pencurian data. Semester lalu di mata kuliah riset PR, pernah terjadi pencurian data. Akhirnya apa yang terjadi? Karena memang salah satu kelompok yang datanya dicuri itu sudah melakukan ujian, dan saat diuji ujian kelompok lain di kelas lain, ini kok analisisnya sama ya? Ingat, kalian boleh kolaborasi untuk membuat riset, tetapi analisisnya pasti akan berbeda. Karena masing-masing kelompok memiliki kepala yang berbeda. Satu data riset yang sama bisa jadi 5 analisis yang berbeda, bahkan lebih.
Mau 10 analisis yang berbeda itu bisa. Tergantung kepala di masing-masing kelompok. Tetapi kalau kuesionernya sama, hasil risetnya sama, which is it's okay gitu kan. Tapi kalau analisisnya 100% sama, ini nggak bisa diterima. Oke, akhirnya yang terjadi di riset TPR adalah saat UAS aku kasih tambahan waktu 2-3 minggu buat mereka bikin project lagi yang harusnya itu dikerjakan selama setengah semester. Mereka harus kerjain dalam 2 minggu dan presentasi ulang. Yang tentunya itu di semester 4, ya ilmunya udah lebih baik daripada di semester 3. Oke, jadi jangan melakukan pencurian data. Sama sekali. Kalau kerjasama harus ada persetujuan dari dua belah pihak. Kemudian, pastikan kalian bekerja sama dengan kelompok yang valid. Jangan sampai kalian udah beritikat baik gitu kan. Oke, aku bikin perusahaan A, kamu bikin kuesioner perusahaan B ya. Ternyata begitu digabungkan, kuesioner dari partner kelompok kalian itu jelek banget, sementara kuesioner kalian bagus banget. Kan akan jomplang gitu, tidak menguntungkan kedua belah pihak. Ini juga PR kalian. Gimana caranya kalian bisa dapetin partner yang bisa dipercaya dan kualitasnya sama bagus? Jangan sampai kalian ngegendong kelompok lawan. Gitu. Akan failed banget. Jadi 2 poin itu yang harus kalian perhatikan saat akan melakukan kolaborasi. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu. Adakah pertanyaan? Atau semua udah jelas? Karena aku pengen hari ini kelas cepat aja. Karena harapanku adalah setelah meet ini kelar, kalian bisa langsung meeting per kelompok, atau per 2 kelompok, per 3 kelompok yang mau kolaborasi, terserah bagi tugas. Oh iya, satu lagi. Meskipun kalian di tugas pertama ini, tugas pertama setelah UTS ini, bikin kuesioner untuk 2 perusahaan, nantinya perusahaan yang akan di rebranding cuma 1. Jadi nanti perusahaan, kalau misalnya ada yang risetnya nggak bagus, atau misalnya ada, let's say, ternyata 10 kelompok milih Pos Indonesia nih, kemudian lupa bapak nggak ada yang milih. Iya, berarti yang risetnya bagus bakal aku taruh di Pos Indonesia, yang risetnya kurang akan aku taruh di lupa bapak. Cara mainnya seperti itu. Lah berarti ntar yang ditaruh di Bukalapak datanya dari 0 lagi dong. Iya. Dan harus cari lagi. Tentu saja. Jadi kalau kalian kerja dengan baik di depan, ke belakang enak. Tapi kalau kalian dari awal udahlah gampang, pasti lulus gitu. Pasti lulus. Dengan kenangan pahit tapi ya. Dihajar habis. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Yo, gimana Mat? Saya masih belum paham maksudnya kolaborasi 2 kelompok itu gimana? Itu maksudnya dalam pengisian kuesioner atau apa, Pak? Yang kolaborasi 2 kelompok itu? Kolaborasinya boleh di pembuatan kuesioner, kolaborasinya boleh sampai tahapan desain. Udahlah, aku nggak bisa desain tapi aku bisa mikir kuesioner. Aku aja yang bikin kuesioner, kalian bikinin desain buat kelompok kami. Itu juga bisa. Karena emang yang namanya bikin pertanyaan kuesioner itu nggak gampang. Apalagi langsung kalian dapat 2 perusahaan yang harus digali dari industri yang berbeda gitu. Itu yang disebut kolaborasi. Kalian boleh kolaborasi 2 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, terserah. Itu kerja bareng. Atau kalian satu kelas mau pakai satu model kuesioner untuk masing-masing perusahaan,
silahkan kalau mau, kalau percaya. Jadi ada 10 kelompok, 2 kelompok bikin kuesioner tentang Indosat, 2 kelompok bikin kuesioner tentang Pos Indonesia, terus nanti ditaruh di drive test. Siapa yang mau pakai klien ini silakan ambil kuesionernya langsung dari situ. Itu juga boleh kalau percaya. Kalau percaya sama kelompok yang bakal diajak kolaborasi. Atau kalau percaya bahwa sekelas bakal ngasih keuntungan yang sama gitu, kualitas yang sama. Oke, nggak apa-apa. Oke, Pak. Farel. Makasih, Pak. Tadi kan Yo, Bapak bilang gimana, Rel? nanti data dari 2 kuesioner tadi, orangnya yang bagus, maksudnya pengisian yang bagus itu nanti dijadikan satu aja, terus yang brand satunya itu nanti kita pilih orang lagi, misalnya buat kuesioner lagi, sebar lagi, itu buat apa, Pak? Kan kita hanya nanti merebranding satu, Pak. Karena kalian harus bersaing untuk mendapatkan satu yang kalian pengen. Kalau dari awal kamu udah pengen Bukalapak, tetapi ternyata risetmu tentang Bukalapak jelek, kan bisa jadi kamu nggak bakal bisa dapat Bukalapak. Gitu. Jadi nggak diatur dari awal gitu. Tapi kalian buat dapetin satu klien juga harus dalam tanda kutip pitching. Oke, Rahmat, gimana? Nah, maaf, Pak. Untuk kliennya itu ya sesuai dari PPT atau kita kayak cari sendiri gitu ya, Pak? Pilihan kliennya ada 5 ini yang ada di layar. Indosatri karena mereka baru merger. Matahari Department Store karena orang udah mulai bergeser belanja online. Bukalapak karena mereka ada di urutan ketiga setelah Tokopedia dan Shopee. Dan datanya dipertanyakan karena harusnya bukan Bukalapak yang di urutan ketiga. Ada marketplace lain yang lebih layak di urutan ketiga. Ini jangan-jangan ada orang dalam yang masuk bayar buat naikin citranya Bukalapak. Kemudian kenapa Kopi Kenangan? Karena mereka mau IPO. Dan kalau kalian lihat websitenya, segala informasinya itu masih jelek banget. Mungkin rebranding kalian bisa membantu mereka, atau mungkin dengan kalian melakukan rebranding Kopi Kenangan, kalian bisa tahu bahwa kalian lebih pinter daripada timnya Kopi Kenangan. Dan Pos Indonesia, mereka lagi di posisi bingung. Mereka dulu nganter surat, kemudian nganter paket, terus nganter duit. Sekarang mereka jualan asuransi juga. Kalian mau taruh si Pos Indonesia head to head sama JNE JNT atau sama Allianz, sama Prudential? Ini tugas kalian juga. Jadi pilihan kliennya ada 5 yang di layar kalian. Kalian pilih 2 dari klien yang ada di layar untuk dibikin kuesioner. Oke, gitu Mat. Oh, jadi kan kita analisis 2 perusahaan. Jadi kayak kita bikin kuesioner tentang misal nih Kopi Kenangan sama Matahari gitu. Bukan Betul. Kopi Kenangan versus Janji Jiwa gitu nggak ya, Pak? Bukan. Kopi Kenangan dan Matahari. Kan kita tidak versus, kita pengen tahu nih pengalaman ngopinya orang-orang itu seperti apa. Baru nanti ditarik pertanyaannya, pernah ke Kopi Kenangan nggak? Kalau nggak pernah, oke, nggak usah diterusin pertanyaannya. Jadi ada di Google Form kan bisa skip nih. Kalau misalnya di pertanyaan kesekian dia jawab no, bisa skip langsung keluar gitu. Itu boleh, bisa digunakan gitu. Gitu. Atau kalian pengen yang simple nih, oh Matahari sama Bukalapak kan sama-sama jualan nih, sama-sama jualan baju, sepatu, makeup gitu. Kalau gitu ambil Matahari sama Bukalapak aja, karena mostly pertanyaannya bakal sama. Mungkin akan beda di bawah-bawahnya aja, di pertanyaan-pertanyaan akhir aja. Itu juga bisa. Silakan dipertimbangkan. Cuma makin banyak yang dipilih, otomatis persaingan kalian makin keras. Ada lagi yang mau bertanya?
Udah aman? Kalau udah aman, aku bakal kasih tahu sekilas challenge, tapi ini briefnya belum jadi. Buat kalian yang pengen dapat tambahan nilai individu di UAS, kalian bisa ikutan desain cover buku portofolio. Jadi hasil karya kalian yang bagus-bagus bakal aku bukukan sebagai buku portofolio angkatan kalian, yang mungkin stylenya kurang lebih kayak gini. Dan semua artwork yang muncul menggunakan tugas yang nanti ada di folder khusus gitu. Tapi ntar pengumumannya bakal aku perjelas lagi. Ini cuma ya kasih gambaran awal aja. Toh ukuran dari bukunya juga belum aku tentukan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa udahin meet-nya. Jadi kalian bisa langsung meet bareng kelompok kalian, atau bisa langsung kolaborasi, atau serah kalian. Mau makan dulu, mau pacaran dulu, bebas. Jangan lupa presensi aku buka sampai jam 12.